Oke, berjumpa lagi bersama saya Covino dalam channel Go Tutorial. Teman-teman, kita akan kembali membahas tentang bab suku banyak, dan ini adalah bagian yang ketiga tentang teknik pembagian dalam suatu suku banyak. Oke, teman-teman, mari kita belajar bersama-sama, dan mudah-mudahan video ini boleh bermanfaat bagi pembelajaran teman-teman semua di sekolah maupun dalam tes. Oke, konsep pembagian suku banyak. Ya, jadi ketika kita punya suatu suku banyak berderajat n, ya, lalu kemudian dia dibagi dengan angka atau fungsi lainnya, misalkan gx yang berderajat m, maka akan didapat hasil tertentu dengan skema seperti ini, ya. Jadi fx merupakan gx dikalikan hasil bagi ditambah dengan sisa, ya, dimana hasil pembagian itu pasti akan memiliki derajat n dikurangi m. Ya, jadi kalau fungsi awalnya berderajat 3, pembaginya berderajat 1, berarti hasil baginya akan berderajat 3 dikurangi 1, 2. Dan sisa pembagian akan berderajat maksimal M-1. Ya, jadi maksimal adalah derajatnya pembagi dikurangi 1. Oke, itu ya, konsepnya itu teman-teman. Nah, untuk mencari pembagian suku banyak, kita punya dua cara juga, sama dengan cara substitusi tadi. Yang pertama adalah cara pembagian bersusun biasa, dan yang kedua adalah cara Bagan atau cara Horner lagi. Itu ya teman-teman. Nah, kita langsung di contoh soal. Misalkan tentukan hasil bagi dan sisa dari pembagian ini. Fx sama dengan 2x pangkat 4 min x kuadrat plus 7x min 5 dibagi dengan x min 3. Cara bersusun ini adalah cara klasik ya teman-teman. Jadi kalau di SD kita kenal dengan cara pembagian biasa atau cara gapit, seperti itu ya. Nah, caranya seperti ini. Kita tuliskan ini yang mau dibagi, lalu dibagi dengan x min 3. Nah, cara pembagiannya itu sederhana sekali, teman-teman. Kita hanya cukup membagi yang pangkat tertinggi dengan pangkat tertinggi. Jadi 2x pangkat 4 dibagi sama x. Itu akan menghasilkan 2x pangkat 3. Kita tulis di sini. Jadi yang tertinggi dibagi dengan pangkat tertinggi. Nah, kemudian seperti pembagian biasa, kita akan kalikan ini dengan ini. 2x pangkat 3 dikalikan x jadi 2x pangkat 4 lalu min 6x kuadrat. Maaf, ini 6x pangkat 3 ya teman-teman, maaf. Oke, nah kemudian ini langsung kita kurangin. Ya, dikurangin. Nah, ketika dikurangin, 2x pangkat 4 dikurangi 2x pangkat 4 itu habis. Lalu anggap aja di sini x pangkat 3-nya itu 0. 0 dikurangi min 6 x pangkat 3 akan menjadi 6x pangkat 3. Lalu yang lainnya kita turunkan saja. Min x kuadrat plus 7x min 5. Pokoknya tekniknya sama dengan pembagian biasa. Kemudian kita terapkan lagi seperti tadi. Yang pangkat terbesar dibagi dengan pangkat terbesar. 6x pangkat 3 dibagi dengan x akan menjadi plus 6x kuadrat. Kalikan lagi. 6x pangkat 3 ini dikali ini min 18x kuadrat. Lalu kita kurangkan. Ini menjadi habis. Di sini menjadi 17x kuadrat plus 7x min 5. Lantas dibagi lagi 17x kuadrat dibagi x berarti plus 17x. Kemudian kita kalikan lagi 17x kuadrat. Berapa ini? Min 51x ya. Kemudian kita kurangkan lagi, ini akan menjadi 58x min 5. Lalu kita bagi lagi menjadi plus 58. Lalu kita kalikan lagi 58x ya. 58 dikalikan 3 itu berarti 174 ya. Kemudian kita kurangkan, ini akan menjadi dikurangi tinggal 169. Nah, jadi di sini sudah, ini hasil baginya, ini sisanya ya, sehingga kalau kita ditanyakan hasil baginya ya akan menjadi ini 2x pangkat 3 plus 6x kuadrat plus 17x plus 58, dan bagian ini menghasilkan sisa 169 ya. Ingat, namanya pembagian tidak harus sisanya 0. Oke teman-teman, itu contoh cara bersusun. Supaya lebih jelas kita bisa melihat contoh berikutnya ya. Tentukan hasil bagi dan sisa dari fx ini dibagi dengan x kuadrat min x min 2. Oke, caranya sama persis ya, karena memang diminta dengan cara bersusun. Kita akan gunakan cara bersusun ya. Plus 2x min 1 kita bagi dengan x kuadrat min x min 2. Nah,
kita bagi pangkat tertinggi dengan pangkat tertinggi, X pangkat 4 dibagi X kuadrat menghasilkan X kuadrat. Lalu kita kalikan X pangkat 4 min X pangkat 3 min 2X kuadrat ya. Kita kurangkan, ini habis. Yang pangkat 3 nanti akan menjadi 0 dikurangi min 1, jadi min 1 ya. Maaf, jadi 1 X pangkat 3, lalu min 3X kuadrat dikurangi min 2X kuadrat akan menjadi min X kuadrat, plus 2X min 1. Kita dibagi lagi, X pangkat 3 dibagi X kuadrat itu akan menjadi plus X, lalu akan menjadi X pangkat 3 min X kuadrat min 2X ya. Nah, kita kurangin lagi, ini kebetulan habis, ini juga kebetulan habis teman-teman. Sehingga ini tinggal sisa 4X min 1. Nah, ini sudah 4X dibagi X kuadrat sudah tidak bisa ya teman-teman ya, karena pangkatnya negatif. Berarti sudah selesai sampai sini. Jadi kalau ditanya hasil baginya adalah X kuadrat plus X, dan ini akan menghasilkan sisa 4X min 1. Ini yang saya tadi bilang bahwa konsepnya derajat sisanya 1, itu adalah biasanya derajat pembagi dikurangi 1. Jadi kalau derajat pembaginya 2 dikurangi 1 itu 1. Itu akan menghasilkan derajat sisanya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, berikutnya. Ini adalah cara yang menggunakan cara bagan atau cara Horner. Nah, tentukan hasil bagi dan sisa jika fx sama dengan 2x pangkat 4 min x kuadrat plus 7x min 5 dibagi dengan x min 3. Oke, kalau cara Horner, caranya mirip dengan waktu kita belajar tentang mensubstitusi angka. Ya, jadi kita masukkan ini teman-teman. Ada X pangkat 4, X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1, dan K. Kita masukkan, X pangkat 4-nya 2, X pangkat 3-nya nggak ada, jadi kita tulis 0. X pangkat 1-nya itu min 1, ini 7, ini min 5. Nah, lalu angka di sini itu apa, teman-teman? Angka di sini adalah pembaginya ini loh, teman-teman. Jadi, X min 3 ini pura-puranya seolah-olah dibuat sama dengan 0. Jadi, X-nya kan 3 ya. Nah, 3 ini yang kita masukkan di sini, teman-teman. Ya, jadi ini tinggal kita kerjakan dengan waktu kita belajar mensubstitusi bilangan. Ini diturunkan, lalu setiap ke sini akan kita kalikan dengan 3. Jadi 6, 18, ini 17. 17 dikali 3, 51. Ini menghasilkan 58 ya. 58 dikalikan 3, ini akan menjadi min 174. Gitu ya. Jadi, maaf, 174 ya. Jadi ini ditambah. Ya kan, ini ketemunya 169. Nah, yang membedakan dari substitusi adalah nilai yang terakhir kali kita dapat ini akan menjadi sisa. Sedangkan angka-angka yang ada di sini ini merupakan koefisien dari hasil baginya. Jadi kalau kita mencari hasil bagi, ya hasil baginya itu adalah ini, ya cuman pangkatnya dikurangi 1 teman-teman. Jadi kalau kita bayangin X pangkat 4 dibagi X itu akan menjadi X pangkat 3. Jadi hasil baginya itu adalah 2X pangkat 3 plus 6X kuadrat plus 17X plus 58. Dan sisa pembagiannya adalah 169. Itu teman-teman ya. Kita bisa pahami dengan mudah. Oke, kemudian yang berikutnya. Kalau kita bagi dengan ini ya, contohnya hasil bagi X pangkat 4 min 3X kuadrat plus 2X min 1, itu kita bagi dengan X kuadrat min X min 2. Nah, ini sebenarnya ada banyak cara. Nah, cara Horner itu hanya bisa dipakai langsung untuk pembagian dengan X kuadrat. Itu dengan catatan ini bisa difaktorkan, teman-teman. Jadi ini itu kan akan menjadi, kalau kita faktorkan ini akan menjadi berapa ini teman-teman? X min 2 dan X plus 1 ya. Sehingga ini X-nya sama dengan 2 atau X-nya sama dengan min 1. Nah, cara Hornernya kita gunakannya nanti 2 kali. Jadi ini ya, saya tulis X pangkat 4, X pangkat 3, lalu X kuadrat, XK. Ini 1, 0, min 3, 2, min 1 ya. Nah, lalu kita masukkan yang mana? Terserah teman-teman
pokoknya 2 kali nanti. Jadi misalkan kita pilih yang 2 dulu, kita kerjakan seperti biasa. 1, 2 ya. 2, berapa teman-teman? Oke, bagus. 4, min 3 tambah 4, 1. 1 dikali 2, 2. Ditambah 4 ya. 4 kali 2 itu 8, ketemu 7 ya. Seperti itu. Ya kan? Nah, ini sisa yang pembagian pertama. Kemudian angka yang kita dapat ini kita Horner lagi, ya Horner lagi dengan angka min 1, ya yang satunya. Dibalik juga nggak masalah, teman-teman. Nah, ini langsung kita masukkan 1, kemudian kita kalikan jadi min 1, 1, min 1 ini 0, 0 ini ketemu 4, ya. Nah, seperti itu. Ya kan? Nah, kesimpulannya apa? Ini itu akan menjadi hasil bagian. Tapi yang disebut sisa, ini saya punya rumus seperti ini. Ini kan adalah sisa pertama, ini sisa kedua. Ya. Nah, ini anggap aja pembagi pertamanya tadi X min 2, yang ini X plus 1. Nah, kalau mencari hasil bagi terakhir itu adalah ini, teman-teman. Jadi hasil baginya itu adalah 1, 1, 0. Apa artinya? Nah, kalau pangkat 4 dibagi pangkat 2, berarti hasilnya X pangkat 2. Sehingga ini akan menjadi X kuadrat plus X saja. 1X kuadrat plus 1X plus 0. Nah, yang khusus adalah cara mencari sisanya. Oke, nah sisanya ini, saya punya rumus, pokoknya intinya sisa yang kedua dikalikan dengan pembagi yang pertama ditambah sisa yang pertama. Jadi, sisa yang kedua itu 4, pembagi yang pertama itu ini, teman-teman. Nah, ini yang disebut dengan P1, ini P2. Jadi, P1-nya adalah X min 2, lalu ditambah dengan sisa yang pertama, 7. Sehingga ini menjadi 4X min 8 plus 7, hasilnya adalah 4X min 1. Seperti itu ya, ini pembagian cara Horner untuk persamaan kuadrat yang bisa difaktorkan. Nah, kalau nggak bisa difaktorkan, relatif tidak bisa dikerjakan dengan cara Horner, teman-teman. Jadi, teman-teman harus mengerjakan dengan cara pembagian bersusun. Oke. Nah, satu lagi contoh soal pembagian dengan cara Horner. Misalkan seperti ini. Tentukan hasil bagi dan sisa jika X pangkat 4 min 2X kuadrat min 5 dibagi dengan 2X plus 1. Ya, apa bedanya dengan yang tadi? Ya, saya langsung buat dalam cara Hornernya, teman-teman. X pangkat 4, X pangkat 3, X pangkat 2, X, dan K. Ya, kita masukkan 1, pangkat 3-nya nggak ada, pangkat 2-nya min 2, pangkat 1-nya nggak ada, K-nya min 5. Nah, angka ini, 2X plus 1, ya, 2X plus 1, sama dengan 0, ini X-nya min setengah. Ini yang kita masukkan di sini ya, min setengah. Kita kerjakan, 1, nanti jadi min setengah, ini jadi min setengah juga, teman-teman. Ya, min setengah dikalikan min setengah itu 1/4. Min 2 ditambah 1/4, ini ketemu min 7/4 ya. Oke, min 7/4 dikalikan min setengah ketemu 7/8 ya. Angkanya cukup bagus, teman-teman. Dijumlahkan 7/8, ini dikalikan min 7/16. Begitu ya. Sehingga nanti hasil akhirnya akan menjadi berapa ini, kalau tidak salah min 87/16. Ya, seperti itu. Nah, di sini ini sudah langsung mendapatkan sisa. Jadi sisanya min 87/16. Tapi yang mau saya bahas adalah mengenai hasil baginya, teman-teman. Ya. Nah, hasil bagi ini walaupun kita sudah tahu ini X pangkat 4 dibagi X itu hasilnya X pangkat 3, tapi ini kalau kita tulis tadi sebagai X pangkat 3 min setengah X kuadrat min 7/4X plus 7/8, ini belum jadi. Tapi kita harus bagi lagi dengan 2. Nah, 2 ini apa, teman-teman? 2 ini koefisien ini, teman-teman. Ya, kenapa? Dari bentuk aja bisa dilihat. Kalau ini 1 dibagi 2, pasti hasilnya tidak mungkin 1. Ya, jadi selalu kalau ada koefisien X dari pembaginya, itu nanti hasil baginya akan dibagi dengan koefisiennya lagi. Ya, sehingga hasil sisa akhirnya itu
itu kalau kita tuliskan akan menjadi 1/3 X pangkat 3 min 1/4 X kuadrat min 7/8X plus 7/16. Ya, seperti itu contohnya. Oke, ini tentang teknik pembagian. Dan mungkin ini satu variasi aja, misalkan seperti ini. Tentukan nilai A jika suku banyak fx sama dengan 2x pangkat 3 plus x kuadrat min 3x min A akan dibagi dengan x min 2 menghasilkan sisa 11. Ya. Nah, seperti ini kalau kita ada A-nya dibagi dengan x min 2, saya mungkin lebih cenderung menyarankan pakai cara Horner. Ya, jadi kita pakai ini x pangkat 3, x kuadrat, x sama k, 2x kuadrat pangkat 3 plus 1x kuadrat min 3x min A ya. Nah, kita masukkan x min 2 berarti di sininya adalah 2 ya. Nah, lalu kita kerjakan dengan cara Horner. 2 dikali 2, 4, 5 gitu ya. 5 dikali 2, 10, min 3 ditambah 10, 7, 7 dikali 2, 14, sehingga ini akan ketemu min A ditambah 14. Nah, ingat ya teman-teman, ini itu sudah menghasilkan sisa. Jadi sisanya adalah min A plus 14. Sedangkan sudah dikasih tahu bahwa sisanya sama dengan 11. Jadi kalau gitu, kita tinggal pindah ruas. Min A sama dengan min 3, A-nya akan menjadi sama dengan 3. Ya, ini salah satu variasi soal saja yang biasanya akan dikembangkan dalam pembahasan pembagian suku banyak. Oke, itu teman-teman, mudah-mudahan teman-teman jelas dengan pembahasan ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share apabila video ini bermanfaat, dan biarkan saya bisa terus berkarya menjadi lebih baik. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video yang akan datang.